terus sama capek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin. Oke, jadi di video kali ini aku mau sharing tentang perlengkapan bayi baru lahir yang dibutuhkan. Jadi yang wajib dipunya atau dibeli gitu ya. Insya Allah ini yang benar-benar penting, jadi nggak bakalan mubazir. Terus disclaimer dulu, jadi beberapa perlengkapan yang bakal aku share itu bukan barang baru ya, karena turunan dari anak pertama dan kedua aku. Jadi kalau misalnya nggak baru atau kayak udah udah agak jelek, mohon dimaklumi aja ya, karena beberapa dari perlengkapan ini dipakainya itu cuma sebentar, ada yang 2 minggu sampai 1 bulanan gitu aja, jadi aku nggak beli baru ya. Oke, langsung aja ke yang pertama ya. Jadi yang pertama itu kita butuhin baju. Ini baju panjang begini, aku punya 3 set gitu ya teman-teman. Jadi ada yang panjang, terus ada yang pendek, ini sudah satu setel. Terus ada juga yang kutung. Kutung itu maksudnya kelek gitu, seketiak. Jadi ini minimal masing-masing punya 3 itu cukup insya Allah ya, karena baju ini nggak bertahan lama gitu, paling karena kan pertumbuhan bayi itu lumayan cepat, jadi ini paling sampai 6 bulanan gitu. Jadi untuk 3 itu sudah cukup menurut aku ya. Terus ini bisa di mix and match gitu, misalnya mau pakai yang kelek terus celananya pakai yang panjang bisa gitu ya. Ini aku belinya satu set gitu, satu set, jadi masing-masing 3, yang panjang, pendek, sama yang kelekan gitu. Insya Allah cukup ya masing-masing 3. Terus yang selanjutnya adalah kaos singlet untuk dalemannya gitu ya. Ini 3 sebetulnya cukup, tapi aku beli setengah lusin gitu, jadi emang biar lebih biar bisa buat ganti-ganti lah. Kalau emang misalnya budgetnya pas-pasan ya 3 aja cukup, kalau nggak mau juga nggak masalah. Ini sih fungsinya untuk menghangatkan badan si bayi kalau misalnya ya lagi musim dingin atau musim hujan gitu ya. Terus ya pokoknya ini aku punyanya setengah lusin, 3 juga cukup. Nah yang selanjutnya itu gurita teman-teman. Jadi gurita sebetulnya juga sudah nggak terlalu diwajibkan banget. Ini sih karena aku memang sudah dari anak pertama pakai, jadi ya udah gitu, nggak beli juga, maksudnya pakai yang udah ada. Ini mau pakai atau enggak itu sudah terserah masing-masing, karena memang sama dokter atau bidan juga sudah nggak diwajibkan gitu. Cuma ini bisa untuk menghangatkan badan si adik bayinya juga. Ini untuk pemakaian juga nggak lama, paling 2 minggu sampai 1 bulan aja gitu ya. Terus sama sekalian popoknya ya teman-teman. Untuk popok ini aku juga sama punya setengah lusin. Nah kalau misalnya yang mau berhemat, nggak mau pakai pampers atau diapers yang sekali pakai, itu bisa pakai popok, karena pakai popok itu kan bisa dicuci lagi gitu, jadi bisa lebih hemat. Ini aku juga punya setengah lusin. Nah terus kalau emang misalnya mau lebih hemat lagi, jadi ini aku dari anak pertama gitu ya. Jadi kalau misalnya mau lebih hemat lagi bisa pakai diapers yang bisa dicuci teman-teman, jadi seperti ini. Terus ada dalamannya juga. Ini untuk kebutuhan sih sesuaikan masing-masing ya. Kalau misalnya ada budgetnya ya beli setengah lusin atau beli 1 lusin gitu. Ini aku banyak karena memang sampai anak bisa jalan itu aku punya yang ini, yang bentuknya celana gitu. Jadi lebih hemat karena bisa dicuci, mengurangi pampers atau diapers yang sekali pakai buang gitu. Jadi aku tuh untuk diapers kalau habis lahiran kiranya udah sehat akunya gitu ya, itu baliknya pakai popok dan pakai diapers yang bisa dicuci ulang gitu, jadi lebih hemat.
Untuk pemakaian Pampers yang sekali pakai itu biasanya aku makainya malam aja. Tapi berhubung biasanya kalau baru melahirkan itu kan biar nggak terlalu capek, nggak terlalu repot, jadi bunda bisa pakai yang sekali pakai begini. Ini aku beli yang newborn ya, yang baru lahir. Terus usahakan belinya yang pakai perekat gitu, jangan yang model celana, karena kalau pakai yang perekat itu lebih gampang makainya. Terus barang yang selanjutnya adalah sarung tangan dan sarung kaki. Biasanya ini dijualnya udah satu setel, ada juga yang setelan sama topinya itu, tapi ini dari dulu aku punyanya yang satu setel gini ya teman-teman. Jadi ini buat apa sih? Selain untuk menghangatkan tangan dan kakinya si bayi, ini juga buat melindungi muka dari cakaran kuku gitu ya, karena kan kadang-kadang kita sebagai ibunya itu karena kerjaannya juga banyak, lupa gitu ya motongin kukunya. Jadi selama kukunya belum dipotong kita bisa memanfaatkan ini gitu, biar si mukanya adik bayi itu nggak kebaret-baret. Ini punya 2 juga insya Allah cukup, tapi kalau mau lebih ya 3 atau 4 lah ya buat salinan gitu. Terus yang selanjutnya adalah bedong. Ini juga sebetulnya sudah nggak diwajibkan lagi pakai bedong, tapi berhubung emang dari anak pertama udah ada gitu ya, jadi ya udah ini tetap aku pakai sih. Untuk bedong itu biasanya makainya ya pas habis lahir gitu, nggak lama, paling sebulanan gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau pakai bedong silahkan, enggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau lumayan, ini bisa untuk menghangatkan badannya si bayi gitu. Jadi kalau teman-teman mau beli ini pun 2-3 itu sebetulnya udah cukup. Ini bisa dipakai lama, tapi bukan untuk bedong aja, kayak misalnya dipakai untuk selimut atau dipakai untuk alas ompolnya nanti ya teman-teman. Jadi balik lagi ke bundanya masing-masing gitu, mau pakai apa enggak. Tapi kalau aku ya pakai ya, karena memang dari anak pertama sudah pakai. Terus yang selanjutnya ini selimut yang ada kepalanya gini ya teman-teman. Ini penting nggak penting, tapi menurut aku ini penting. Jadi biasanya dipakai kalau misalnya kita mau kontrol bawa bayi untuk selimutan di jalannya gitu. Jadi ini dipasangin gini gitu ya kan, pakai topi ya, sebetulnya pakai topi juga cukup, tapi kalau ini bisa nutupin sebadan badannya gitu. Ini mohon maaf modelnya udah jadul banget, karena anak pertamaku aja sekarang umurnya udah mau 12 tahun gitu. Jadi emang ini dipakainya jarang-jarang, jadi makanya aku nggak beli lagi. Ini lungsuran dari anak pertama. Oke, yang selanjutnya itu topi ya teman-teman. Ini topi aku nggak beli karena pengalaman anak pertama dan kedua aku itu jarang banget pakai topi. Ya mungkin anaknya nggak betah gitu ya ditarik-tarik terus. Jadi untuk topi aku nggak beli, tapi ini ada lungsuran dari waktu itu, jadi nggak beli lagi. Kalau teman-teman mau sedia, selain bisa untuk menghangatkan kepala bayi, ini bisa dipakai untuk pas waktu kontrol gitu. Kalau emang budgetnya lebih bisa beli 2 atau 3 ya. Ini aku punya cuma 1, nggak masalah, ini cukup karena memang kalau dicuci juga kan cepet kering. Pagi dicuci, siang udah kering, bisa dipakai lagi gitu. Oke, selanjutnya itu gendongan bayi ya teman-teman. Gendongan bayi itu sekarang modelnya udah banyak banget, tapi aku dari anak pertama itu udah terbiasa pakai kain jarit yang gini, yang lembut, halus gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman misalnya mau pakai yang model-model yang iketan zaman sekarang itu silahkan aja, sesuaikan dengan kebutuhan dan kenyamanan teman-teman. Tapi kalau aku pakai kain jarit yang kayak begini itu udah paling enak menurut aku ya. Untuk berapanya itu minimal punya 2 lah buat salinan, tapi kalau misalnya emang budgetnya pas-pasan 1 juga cukup. Jadi kering pakai gitu ya. Selanjutnya itu ada tisu basah dan juga tisu kering ya teman-teman. Ini penting banget sih ya buat ngelap-ngelap apa aja deh. Ini kedua ini kalau bisa harus ada gitu. Terus yang selanjutnya itu ke perlengkapan mandi ya teman-teman. Untuk perlengkapan mandi yang pertama pasti kita butuh sabun dan sampo. Nah ini aku belinya yang sabun sekalian buat sampo gitu ya. Terus ini ada gratisannya hair lotion. Untuk teman-teman kalau misalnya mau beli minyak wangi, terus yang hand body-nya si bayi itu terserah aja ya. Sesuaikan dengan budgetnya masing-masing. Tapi untuk kali ini aku nggak beli itu karena pengalaman anak pertama dan kedua nggak pakai itu, jadi
ya udah aku pokoknya pakai yang bener-bener dibutuhin, karena kalau misalnya kayak minyak rambut, minyak wangi itu kan sebagai pendamping aja. Mungkin sekarang aku belum beli, tapi bisa jadi kedepannya kalau misalnya duitnya ada terus kayak lapar mata ya dibeli juga gitu. Tapi menurut aku yang paling penting itu sabun sama samponya. Terus habis itu ini bedak sama minyak telon. Ini sebetulnya sudah gak direkomendasikan juga sama dokter ataupun bidan, tapi berhubung aku tinggalnya di kampung dan ada sesepuh juga yang memang notabene dari kecil itu dua benda ini harus selalu ada, daripada nanti aku harus berargumen ini dan itu, jadi aku adain ya minyak telon sama si bedaknya ini. Jadi selanjutnya adalah persisiran. Ini aku beli udah satu set gitu, jadi ada sisir yang bulunya sama sisir yang bentuknya sisir gini. Kalau untuk sekarang banyak sih yang satu set. Kenapa aku nggak beli satu set? Itu satu set kadang ada termometernya, terus sama gunting kuku dan lain sebagainya. Tapi berhubung aku sudah punya yang lain-lainnya, aku beli cuma ini untuk sisirnya ya. Terus butuh juga termometer. Ini kalau untuk termometer nggak punya bayi pun wajib di rumah, jadi kalau sewaktu-waktu ada yang sakit panas kita bisa tahu berapa derajat gitu ya panas keluarga kita yang lagi sakit. Terus sama gunting kuku juga ini penting banget. Sama satu lagi, ini aku punya yang kayak korekan kuping gitu teman-teman, karena ini kejadian di anak aku yang kedua, kotoran kupingnya itu menggumpal, nggak bisa diambil pakai cotton bud, karena kalau pakai cotton bud itu malah jadi kedorong ke dalam, malah bahaya kan. Jadi aku punya yang kayak gini, sedia aja sih, ini udah ada dari zamannya adek Royan kecil, jadi nggak beli. Makanya kalau teman-teman yang mau beli ini bisa ada satu set gitu kok. Kalau nggak salah di Shopee tuh ada ya yang satu set kayak peralatan mani-pedi, ada sisir, ada termometer, ada gunting kuku dan lain sebagainya. Bisa dicari di Shopee. Aku nggak beli yang satu set karena memang udah ada yang ini. Terus habis itu sama korek kuping juga jangan lupa. Ini korek kuping sebetulnya fungsinya bukan untuk ngorek yang di dalamnya gitu, tapi lebih ke bersihin yang bagian-bagian luarnya gitu ya. Selanjutnya teman-teman bisa beli krim diaper sama krim untuk nipple atau untuk puting, apalagi buat yang baru mau melahirkan. Krim yang untuk puting itu penting banget, karena entah, mungkin kayaknya hampir semuanya itu puting bakalan lecet dan sampai gosong gitu ya, pengalaman. Cuma aku nggak pernah pakai krim-krim yang seperti itu teman-teman. Aku pakainya ini MHS, ini bukan endorse, pengalaman aku sendiri ya, MHS sama VCO. Jadi kedua bahan ini tuh multifungsi banget. Dia bisa berfungsi sebagai kayak baby oil, terus untuk krim kalau misalnya ruam di paha anak kita pas misalnya pakai pampers gitu ya, terus merah-merah, itu bisa pakai ini karena ini juga nggak perih teman-teman. Terus bisa juga kalau misalnya anak kejedot, nauzubillah gitu ya, pakai ini juga bisa karena kalau ada luka juga nggak perih. Ini bukan endorse, teman-teman bisa beli ini tuh di online shop atau di agen-agen tertentu, karena ini nggak dijual bebas di supermarket gitu. Ini pengalaman aku. Jadi kalau misalnya pas, mohon maaf ya, putingnya itu bengkak atau luka karena kita baru pertama menyusui, itu bisa kalau lagi nggak menyusui diolesin ini. Berhubung ini jujur ya bau, jadi kalau mau menyusui lagi, mohon maaf, putingnya dicuci dulu biar si bayinya nggak kebauan. Ini mengurangi rasa sakit sama kayak cepet kering sih luka yang di puting itu. Terus bisa juga buat ganti baby oil, kayak misalnya ada kerak di rambutnya si bayi, terus kerak di kuping, itu bisa pakai ini juga. Terus bisa juga buat ruam di selangkangannya gitu ya. Jadi aku nggak pakai yang krim diaper atau krim yang buat puting itu, aku nggak pakai, tapi pakai ini, ada VCO sama MHS. Oke, yang selanjutnya adalah handuk bayi. Kalau untuk handuk minimal punya 2 ya, bisa buat ganti-gantian. Jadi yang satu kotor dicuci pakai yang satu, atau kalau emang misalnya budgetnya pas-pasan ya silahkan aja beli satu, jadi nanti kering pakai cuci, kering pakai cuci, kering pakai
gitu. Selanjutnya ini penting banget, perlak atau alas untuk mandi. Teman-teman bisa siapkan 2 kalau misalnya mau ya, lebih dari 1. Jadi 1 itu untuk si anak pas mandi, yang satu lagi untuk ya emang alasnya dia tidur biar nggak kena ompol gitu kalau misalnya pakai popok gitu ya. Tapi kalau misalnya budgetnya pas-pasan ya udah 1 aja cukup, jadi habis dipakai buat mandi, dilap, dibersihin, dikeringkan, terus nanti bisa dipakai lagi. Ya, udah pasti kalau mandi pakai apa? Pakai bak. Ini juga maaf baknya karena turun temurun udah pecah. Aku lakbanin gitu nggak apa-apa ya. Yang penting masih bisa dipakai. Yang penting kan fungsinya. Bak ini cukup 1. Pakai buat mandi. Terus sama satu lagi, ini wajib nggak wajib sih terserah. Tapi menurut aku ini penting. Ini tuh buat naruh baju kotor si adik bayi itu kalau bisa yang ada bolong-bolongnya seperti ini, jadi baunya nggak ngelekep, baunya nggak apa ya, nggak terjebak di situ gitu. Kalau misalnya yang mau emang nggak pakai itu teman-teman, yang nggak pakai pampers gitu ya, jadi kalau misalnya popoknya kena ompol, kena apa, bisa ditaruhnya di sini, jangan disatuin sama baju-baju yang lainnya biar baju yang lain nggak kena ompol, terus baju si anak bayi itu juga nggak kena keringat bajunya orang dewasa gitu. Tapi ini terserah sih, opsional. Satu lagi peralatan bayi baru lahir yang menurut aku wajib nggak wajib sih, tapi kalau misalnya ada budgetnya mendingan teman-teman beli gantungan atau jemuran baju untuk pakaian bayi gini, jadi lebih rapi gitu ya, nggak makan banyak tempat. Apalagi kalau yang rumahnya banyak angin gitu, harus jepitin satu-satu kan ribet ya. Kalau pakai ini kan tinggal di serup gitu. Terus ini juga lumayan murah, harganya sekitar 30 ribuan. Di online shop banyak. Balik lagi sih, terserah mau pakai apa enggak, tapi menurut aku ini ngebantu banget biar lebih ringkes pas jemurin baju. Untuk model jemuran baju bayi itu banyak banget, tapi menurut aku yang paling murah ya yang modelnya seperti ini. Ada yang pakai besi yang panjang gitu ya, sesuaikan aja dengan budget masing-masing. Satu lagi ada yang ketinggalan, ini waslap teman-teman. Teman-teman boleh punya 2 aja sebetulnya udah cukup. Yang pertama bisa untuk mandiin si bayi, yang kedua ini untuk nyebokin si bayinya gitu ya, jadi jangan dicampur yang buat mandiin sama buat nyebokin. Oke, jadi itu yang perlengkapan untuk bayinya. Selanjutnya sekalian aku share untuk ibu melahirkannya ya. Perlengkapan untuk ibu melahirkan yang dibutuhkan adalah kain jarit teman-teman. Ini kalau kata ibu bidan, kain jarit itu minimal punya 3-6, tapi pengalaman aku waktu itu yang kepake cuma 1 kalau nggak salah ya. Tapi ya untuk untuk persediaan, untuk jaga-jaga teman-teman bisa punya minimal 3 kain ini ya. Tapi aku lebih suka itu yang sarung gini teman-teman. Jadi ini bahannya kan lembut ya, yang sarung, jadi langsung blusukan gitu tuh. Emang bentuknya sarung, jadi terserah sih mau pakai yang jarit atau sarung gini. Kalau aku enaknya pakai yang sarung seperti ini, tapi aku tetap juga punya yang kain jaritnya. Ini kain jarit juga bisa dipakai untuk selimut anak, bisa dipakai untuk gendong juga gitu. Jadi ya udah sedia aja. Selanjutnya yang dibutuhin adalah baju kancing depan yang kebuka semua seperti ini ya teman-teman. Jadi kebuka dari atas ke bawah. Ini dipakai waktu kita melahirkan. Jadi setelah melahirkan itu ada yang namanya AMD atau IMD ya, inisiasi menyusui dini kalau nggak salah. Jadi nanti bayi yang baru lahir itu ditaruh di atas dada kita gitu ya, untuk merangsang dia supaya pinter nyusunya, terus sama untuk menstimulasi biar ASINya cepat keluar. Tapi kalau misalnya nggak punya, itu juga nggak masalah karena memang itu dipakainya saat itu aja sih. Tapi ya ini dipakai buat sehari-hari juga nggak masalah. Jadi kalau misalnya teman-teman punya yang baju langsungan seperti ini, bisa dipakai, nggak harus beli baru ya. Yang selanjutnya adalah korset atau benting. Di sini aku pakainya benting ya teman-teman,
Kenapa penting? Karena emang dari anak pertama aku pakainya ini bukan korset, dan ini dipakainya paling sekitar 3 bulanan. Jadi sesuaikan aja dengan selera teman-teman gitu, mau pakai yang benting atau pakai yang korset. Ini aku punya dua, jadi bisa untuk ganti-gantian ya, satu kotor satu dicuci. Kalau mau pakai korset juga silahkan, sesuaikan dengan budgetnya masing-masing. Ini nggak tahu harganya dulu berapa, kayaknya sekitar 30 ribuan gitu ya. Kalau ini lebih enak sih menurut aku, kayak lebih singset gitu, karena memang aku terbiasanya pakai ini. Selanjutnya adalah pembalut maternity seperti ini ya teman-teman, yang ukurannya itu panjang, karena yang namanya setelah melahirkan masa nifas itu kan darahnya yang keluar banyak, lebih banyak dari darah haid, jadi perlu yang panjang. Pakai ini, terus bawa juga sedia yang biasa gitu. Buat apa? Pengalaman aku sih, jadi pas habis melahirkan kan darah banyak, jadi ini yang biasa ini untuk ngebantu ngebersihin darah-darah sisa lahiran kita gitu loh. Ini kan lebih murah ya daripada yang ini, jadi sedia aja dua. Mungkin beda tempat, beda juga proses melahirkannya gitu. Jadi untuk aku sih memang sama Bu Bidannya juga disarankan bahwa yang maternity satu sama yang biasa satu. Sama yang selanjutnya teman-teman butuhin itu menyusui ya. Ini sebetulnya wajib nggak wajib, tapi kalau misalnya teman-teman punya ini, ada kegiatan keluar itu lebih mudah menurut aku ya, jadi nggak perlu lepas-lepas dari belakang gitu. Ini aku beli yang seperti ini. Udah, terus yang terakhir aku nggak punya, tapi ini bisa dibilang penting juga buat yang ibu-ibu bekerja gitu, pompa ASI sama breastpad gitu. Breastpad itu yang untuk biar kalau misalnya ASInya bocor itu bisa ditempelin gitu, biar nggak basah ke baju gitu ya. Tapi aku karena di rumah nggak kemana-mana, aku biasanya kalau ASInya bocor itu pakai kain bekas gitu teman-teman buat nutupinnya. Jadi pokoknya sesuaikan aja dengan keadaan teman-teman. Untuk pompa ASI juga aku nggak beli, karena memang ya aku nggak kemana-mana gitu, jadi udah langsung diasiin. Insya Allah bismillah lancar untuk persalinan. Oke, jadi itu semua yang dibutuhin buat si calon bayi dan ibu yang mau melahirkan. Nanti kalau misalnya ada yang kelewat atau ada yang kurang, bakalan aku taruh di description box atau di kolom komentar. Atau teman-teman yang punya tips atau saran atau bahan-bahan lain yang dibutuhkan, bisa juga tulis di kolom komentar ya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.